Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya ada malaikat yang diberi tugas hanya satu tugas, yaitu untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala buat orang-orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada tugas lain. Allahumma kfir fulan bin fulan, Allahumma kfir fulan bin fulan. Begitu saja bacaannya. Ya Allah, ampunilah fulan bin fulan. Ya Allah, ampunilah fulan bin fulan yang bersalawat kepada Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholla alayya sholatan, sholat alaihi malaika masolla alayya." Riwahul As-Sakir. Barang siapa bersolawat buatku, maka bersolawat pula buatnya malaikat. Artinya, malaikat memintakan ampun buat kita selama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jika kita bersolawat selama 30 menit, maka 30 menit pula malaikat-malaikat tadi mengatakan Allahumma kfir lahu. Lalu dia sebut nama kita. Malaikat itu memohon kepada Allah agar Allah mengampuni kita. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, sayangilah dia. Itulah sebabnya ketika Imam Ar-Ramli pernah ditanya, mana yang lebih abdol, memperbanyak sholawat atau memperbanyak istighfar kepada Allah? Imam Ar-Ramli menjawab, lebih baik memperbanyak sholawat. Karena apabila kita bersholawat, maka kita akan dimintakan ampun oleh malaikat. Kalau malaikat yang memintakan ampun, Allah pasti mengampuni. Tapi kalau kita sendiri yang meminta ampun, belum tentu Allah mau mengampuni. Allah memandang dosa-dosa kita terlalu banyak, harus ditebus dengan kesusahan, penyakit misalnya. Maka wajar jika salah satu faedah bersolawat adalah menghilangkan segala kesusahan. Jadi, perbanyaklah bersolawat supaya kita didoakan ampun oleh malaikat. Malaikat yang memintakan ampun buat kita, bukan sok-sokan diri kita sendiri. Lalu mengenai malaikat ini, ternyata ada pula malaikat yang tugasnya untuk mengucapkan laknat buat orang-orang tertentu. Allahumma la'an fulan bin fulan. Ya Allah, laknatilah fulan bin fulan. Jika malaikat mendoakan laknat buat seseorang, jadi betul-betul terlaknat orang itu, dilaknat Allah. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ba'a aibalam yubayyinhu lam yasal bi maqatillahi walam tasalil malaikatu tal'anuhu." Siapa yang menjual sesuatu barang atau benda yang ada aibnya, ada celahnya, ada cacat pada barang itu, tapi tidak dijelaskan pada calon pembelinya, maka ia tetap berada dalam murka Allah dan selalu dikutuk oleh malaikat. Selama penjual barang itu tidak meminta ampun kepada Allah dan selama penjual benda itu tidak meminta halal kepada orang yang dia tipu, maka malaikat-malaikat yang diberi tugas oleh Allah mendoakan si pedagang agar dikutuk di sisi Allah. Juga ada hadis riwayat Bukhari memberitakan tentang apabila ada seorang suami pada suatu malam mengajak istrinya untuk melayaninya dalam hubungan intim yang halal, tetapi istri menolak tanpa alasan, bukan karena sakit atau lemah. Lalu suaminya merasa kesal padanya, maka si istri itu didoakan laknat oleh malaikat sampai waktu pagi.
Ada pula malaikat yang bertugas untuk mencari majelis-majelis zikir. Ada malaikat yang bertugas untuk mencari orang-orang yang sedang bersedekah di jalan Allah, lalu mendoakan balasan yang lebih baik buat orang-orang itu. Ada malaikat yang bertugas untuk mencari orang-orang yang pelit, misalnya orang yang menghardik pengemis, lalu mendoakan agar harta orang yang pelit itu diberi kehancuran atau ketidakberkahan dari Allah. Kembali ke hal tentang sholawat, bahwa bersolawat lebih afdol daripada beristighfar. Berikut ini saya tambahkan untuk melengkapi video ini, yaitu sholawat yang sangat berguna, berfungsi selain sebagai sholawat kita kepada Rasulullah, sekaligus juga permohonan ampun kita kepada Allah, dan sekaligus juga kita akan didoakan ampunan oleh malaikat. Karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal, memang ada malaikat yang tugasnya cuma itu, yaitu memintakan ampun buat orang-orang yang bersolawat. Sholawat yang saya maksud adalah lafaz sholawat dari Waliullah Ibrahim Al-Mabtuli. Baik sekali untuk dibaca bagi para murid di tengah-tengah suluk. Juga penting diamalkan bagi siapa saja, 100 kali atau semampunya setiap sehari semalam. Bacaan sholawatnya adalah Allahumma inni as'aluka bika antusolliya wa tusallima ala sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa anta kafiroli ma mado wa tahbazoni pima bako ya arhamar rahimin. Makna atau terjemahan sholawatnya adalah, wahai Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu agar engkau menyampaikan sholawat dan ucapan salam kami kepada junjungan kami Nabi Muhammad, dan juga kepada seluruh para nabi dan rasul, juga kepada seluruh keluarganya dan sahabat-sahabatnya semua. Dan semoga engkau mengampuni saya terhadap segala yang telah lalu dan memelihara saya terhadap segala yang sedang berlangsung sekarang, wahai sebaik-baik penyayang. Demikian, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.